Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku di hari ini ya teman-teman. Jadi lebih tepatnya setelah beberapa minggu aku gak ada upload, gak ada post video baru gitu ya. Ya dikarenakan salah satunya kesibukan aku, terus juga kemarin aku belum bisa melewati trimester 1 di usia kehamilanku, makanya kayak aku mencari-cari celah dulu di saat istilahnya tuh kayak gangguan mual dan yang lainnya itu sedikit lebih mereda ya teman-teman. Terus kemarin juga aku rewang juga, ini lagi ada di acara pernikahan adik ipar aku gitu ya. Jadi ini tuh acara keluarga. Jadi pas nikahan adik iparku kemarin sengaja tak record, ambil video gitu ya, karena memang ini tuh lebih tepatnya seminggu setelah aku nggak upload video ya teman-teman. Jadi ya karena kesibukan aku dan lain hal, belum aku tutup buku juga, jadi makanya kayak aku tuh belum sempet banget. Dan insyaallah kali ini aku bakalan nyempetin gitu ya teman-teman. Nah, jadi menjelang Ramadan ini tahun 2024 ya, tahun hijriahnya aku lupa tahun berapa, 1445 apa 40 berapa gitu ya, mohon maaf ya teman-teman kalau aku lupa. Nah ini tuh makanya di desa suamiku ini banyak banget yang pada melangsungkan pernikahan gitu ya, baik sebelum ataupun sesudah bulan Ramadan nanti itu sudah banyak banget yang merencanakan pernikahan. Jadi salah satunya yaitu adik iparku ini. Jadi sebelum bulan Ramadan, jadi ini lebih tepatnya di bulan 2 kemarin, bulan 2 akhir, adik iparku melangsungkan pernikahan gitu ya, dikarenakan mendekati bulan Ramadan. Jadi nanti Ramadan itu udah sah jadi suami istri gitu, udah nggak dosa-dosa lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kayak keluar bareng kan udah nggak jadi bahan omongan lagi gitu, misalnya kan udah sah gitu ya teman-teman. Ya biarpun adik iparku tuh nggak pernah mau diajak keluar semotor kalau belum sah ya, karena memang aku salut banget kalau untuk agamanya keluarga suamiku itu memang taat-taat banget gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini dia acaranya. Ini tuh kemarin ijab kabul. Jadi ijab kabulnya itu sampai 2 kali ngulang, karena kemarin calon suaminya adik iparku itu benar-benar gugup gitu ya. Ini tuh sampai ditenangin gitu sama keluarganya di sebelah, yang jadi walinya dipegangin gitu, ditenangin. Habis itu baru alhamdulillah ijab kabul kedua itu sah gitu, alhamdulillah teman-teman. Terus setelah sah ini dia acara temu ngantennya. Jadi nganten perempuannya baru dijemput dari dalam, dibawa keluar gitu ya. Dan di acara ini tuh rame banget, kayak mama bapakku juga dateng, nenek-nenek aku dateng, kakek-kakekku dateng juga semuanya. Alhamdulillah keluarga besar ngumpul semua gitu ya teman-teman. Itu bapakku duduk di depan sana gitu ya sama mbah-mbahku gitu. Terus aku sama mama aku di belakang sini, terus mbah-mbah perempuan aku pada duduk di bangku gitu teman-teman. Karena pas diajakin ke depan itu katanya panas. Makanya mereka mau duduk di bangku aja gitu teman-teman. Nah oke, aku dari tadi udah mulai nyerocos sampai lupa nyapa teman-teman semua. Teman-teman belum absen ya, ngomong-ngomong absen dulu nggak, monggo di kolom komentar dari mana aja nih. Dan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini 2024, aku belum tahu apakah aku akan puasa atau tidak gitu ya teman-teman, dikarenakan aku masih mengandung gitu. Tapi kemarin aku sempat konsultasi sama bidan aku saat aku posyandu. Aku menanyakan kalau untuk berpuasa untuk ibu hamil itu boleh atau enggak. Ternyata kata bidan aku, boleh-boleh saja kalau misalnya usia kandungan itu sudah memasuki trimester kedua. Dan alhamdulillah pada saat ini tuh aku udah memasuki trimester kedua. Dan insya Allah nanti aku bakalan nyoba buat puasa.
Aku nggak tahu aku bakalan bisa atau enggak, karena mual muntah aku kalau saat di pagi hari itu bener-bener ya nggak hilang sama sekali gitu teman-teman ya. Tapi kalau setelah itu nggak terlalu gitu loh, habis makan itu nggak yang sampai kayak kemarin gitu sampai habis semua. Ini tuh hanya di pagi harinya aja yang benar-benar belum hilang sama sekali. Dan oke, ini dia videonya tak lanjut. Di acara yang berbeda kali ini aku sama bojoku lagi nonton pawai obor menyambut bulan suci Ramadan gitu ya teman-teman. Jadi tahun ini benar-benar aku yang bisa menyaksikan, karena tahun kemarin aku nggak pulang ya saat malam pawai obor itu, dikarenakan aku bekerja gitu teman-teman. Dan ini bertepatan dengan malam minggu, makanya aku bisa nonton. Jadi saat nonton pawai obor ini sendiri tuh nggak tahu kenapa aku pas peserta pawainya lewat terus kayak nyanyiin lagu-lagu tentang Rasulullah, sholawat, bersolawat atau apapun itu ya. Kayak air mata aku ini tuh kayak mau berlinang sendiri gitu teman-teman. Tapi tak tahan gitu ya, karena aku tuh nggak tahu kenapa kok bisa gitu, kayak mau berlinang aja kalau dengar solawat gitu ya. Alhamdulillah, berarti pintu hatinya masih diketuk sama Allah gitu ya teman-teman. Oke, ini dia pawai obornya. Jadi ini dimulai dari titik kumpulnya, yaitu di lapangan Ejelantu di Kabupaten Sekadau Hilir gitu teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang dari Sekadau yuk boleh komen-komen di kolom komentar. Terus ini dia peserta pawainya itu dari berbagai macam ragam, ada yang dari guru, terus dari pelajar, terus dari komunitas kayak karate dan lain-lain yang kayak gitu ya. Karate pun kadang masih ada yang dari pelajar gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh benar-benar membaur semua di sini, benar-benar tumpah jadi satu. Ini tuh aku waktu ngelihat mereka lewat tuh kayak ngelihat aku zaman dulu waktu aku masih SMA gitu ya teman-teman. Jadi masih ikut rame-ramenya pawai, masih ngumpul sana sini, masih cekikikan sama teman-teman. Tiba-tiba aja kayak udah tua gitu, udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Udah hampir berapa tahun ya teman-teman, aku lulus SMA itu 2015. Pokoknya itu udah bener-bener lama banget menurut aku. Karena aku yang sekarang ini aja sudah tua gitu ya teman-teman. Sudah ingat umur lah pokoknya gitu ya. Udah kepala dua. Terus ini dia peserta pawainya itu tadi ada yang bawa ya teman-teman, itu tuh kayak aksesoris apa sih jenengane, mbah aku lali. Pokoknya itu tuh kayak yang dibawa kayak gini tuh, kayak ada bolam yang dimasukin obornya dimasukin ke situ gitu ya. Kayak ada rumah-rumahan pelita, terus banyak yang bawa bendera dan lain-lain hal. Pokoknya banyak banget, malam ini tuh rame banget sampai jalan itu di stop. Bener-bener yang di stop ya teman-teman. Nah, sambil kita melihat pawai obor gitu ya teman-teman, yuk kita mari, aku pengen cerita sedikit tentang kehamilanku gitu ya teman-teman. Jadi aku mau bertanya dulu sebelumnya, nih teman-temanku semua ada yang lagi hamil nggak nih posisinya sama kayak aku? Kalau misalnya ada, ya boleh komen-komen di kolom komentar apakah tahun ini bakalan bisa puasa atau enggak gitu ya. Karena kalau aku pribadi aku belum tahu. Insya Allah aku pengen puasa, tapi kalau misalnya paginya itu mualnya belum hilang, ya otomatis aku nggak bakal puasa gitu ya teman-teman. Karena aku itu kayak kalau pagi-pagi itu nggak tahu kenapa yang bener-bener kayak nggak makan apa-apa, tapi tuh kayak pengen keluar aja gitu. Jadi benar-benar yang kosong dan benar-benar tenggorokan itu sakit banget gitu ya teman-teman. Sampai badan aja tuh kadang lemes-lemesnya. Makanya aku masih memikirkan apakah aku akan bisa ya setelah sahur gitu. Setelah sahur nggak keluar lagi gitu. Jadi besok bakalan aku coba, insya Allah. Kalau misalnya nggak ada halangan bakal tak terusin. Kalau misalnya ada halangan, misalnya muntahnya nggak bisa dikendalikan, ya sudah, berarti aku nggak bisa puasa gitu teman-teman. Oke, untuk teman-teman semua, apakah saat hamil ada yang mengalami morning sickness sama kayak aku? Kalau ada ya boleh komen-komen di kolom komentar, karena aku melihat teman-temanku tuh hamil tapi nggak ngalamin morning sickness gitu ya teman-teman, nggak
nggak tahu kenapa aku ini benar-benar kayak mengalami itu dan nggak udah bahkan saat sudah masuk ke trimester 2 sekarang pun tetap aja masih kayak gitu. Dan kalau makan itu juga tetap sama, masih sangat memilih sekali. Kayak kalau makan itu aku pengennya yang manis-manis, yang dingin-dingin gitu teman-teman. Kalau misalnya yang asin-asin itu aku kurang terlalu suka. Aku mau tapi nggak terlalu suka gitu yo. Kalau misalnya yang manis-manis tuh kayak es krim, terus kayak es itu aku mau banget. Terus kayak air putih, aku tuh bener-bener yang lucu banget. Kalau minum air putih biasa itu yang nggak dingin, nggak panas, itu tuh kayak mual gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ke rumah mama atau misalnya aku di sini beli es, tak kasih air putih aja, ini bener-bener nggak mual sama sekali, kayak seger aja gitu bawaannya. Air putih aja itu bisa memilih gitu ya teman-teman. Aku tuh kadang kayak mikir kok lucu banget gitu ya, ternyata kayak gini ya rasanya orang hamil tuh, kayak banyak banget hal yang kemarin kita biasa aja tapi sekarang itu kayak nggak mau gitu, banyak nggak maunya pokoknya teman-teman. Dan kemarin itu ada kejadian, sempat aku tuh bener-bener yang sampai nangis banget malam itu, habis maghrib, lebih tepatnya habis selesai mandi gitu ya teman-teman. Jadi pulang kerja itu biasanya aku kayak leye-leye dulu gitu ya. Habis itu nanti kalau udah leye-leye sekitar 15-20 menitan tuh baru kayak nyapu dan kayak yang lain-lainnya lah, masak dan yang lainnya gitu. Jadi waktu itu tuh kayak aku nggak leye-leye pulangnya karena aku ingat mau rewang ke tempat adik iparku. Jadi ini tuh kejadiannya sebelum adik iparku nikah ya. Jadi saat masih baru-baru mau acara kan masih banyak yang rewang. Jadi kayak aku buru-buru pulang itu kayak langsung nyapu gitu ya. Jadi selesaiin pekerjaan karena saat aku pulang itu juga aku nggak ngerasain yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Jadi begitu pulang kerja kayak aku tuh langsung nyapu, nggak leye-leye dulu, terus kayak habis selesai nyapu, cuci piring, terus masak, terus habis itu aku giling baju. Dan aku giling baju di mesin cuci itu seperti yang teman-teman tahu, kalau aku itu nggak pakai selang, aku itu ngangkutin air dari wastafel, kalau nggak dari kamar mandi itu ke mesinnya gitu ya teman-teman. Jadi otomatis aku tuh berdiri dan berapa kali itu ngangkutin gitu ya. Seperti biasanya sih aku paling ngangkut 5 kali gitu, dia tuh setengah ember cat gitu, karena biasanya itu nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa habis ngangkutin air terus aku mandi, dan habis mandi itu bener-bener perut aku sebelah kiri bawah sampai ke pinggang belakang sebelah kiri itu bener-bener sakit banget. Dan aku itu bahkan sampai nangis buat nahan sakitnya gitu ya, sambil rebahan tuh sambil bener-bener nangis. Karena aku tuh nggak pernah ngerasain yang sakit kayak gitu. Terus pas bojoku pulang, aku ditanyain kenapa nangisku, bilang perutku sakit gitu. Kok bisa gitu tadi, kamu ngapain gitu. Terus aku ceritain, bukannya dikasihani gitu ya, malah dimarahin gitu ya karena kayak suamiku juga udah sering bilang kalau ngangkut air itu jangan banyak-banyak, cukup pakai toples saja sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kalau misalnya aku nggak sabar nanti biar dia yang nyuci, dia tuh selalu bilang kayak gitu. Tapi kayak aku kan namanya kita perempuan gitu ya teman-teman, jadi kan istilahnya tuh kayak pengen rumah itu cepet beres, cepet bersih gitu ya. Makanya kayak ya udahlah biar nanti dia pulang langsung mandi aja gitu. Tapi ternyata aku salah, dan setelah kejadian itu aku nggak berani lagi ngangkut air karena memang bener-bener sakitnya bukan main teman-teman. Tapi untuk sekarang alhamdulillah udah nggak apa-apa, insyaallah kedepannya gitu ya. Dan oke, nggak terasa videoku ini sudah mau selesai, saking aku keasikan curhat dari tadi sama teman-temanku semua, karena saking sudah lamanya aku nggak post video baru. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video aku, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.